Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Indonesia punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab agama dan tanggung jawab nasionalisme. Makanya kalau ada kalimat hubul watan minal iman, itu terjemah yang terbaik adalah nasionalisme itu adalah bagian dari komitmen keimanan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama, yang merasa bahwa agamanya kuat, bahkan simbol keagamaannya nempel. Ada orang yang hitam di geningnya, saking banyak sujud. Tapi hitamnya itu sampai ke hati-hatinya. Jadi dengki. Ada orang yang begitu kuat mengaku komitmen agamanya, tapi dia mencaci maki negara kita. Mencari kesalahan, membuat teror kepada aparat, termasuk kepada pahlawan, seperti polisi dan lain sebagainya. Maka dia dipertanyakan komitmen keagamaannya. Agama yang benar pasti menyuruh kita untuk memperkuat nasionalisme. Gimana pendapat Anda pribadi dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Allah bilang kafir, Anda bilang tidak. Coba, nggak usah datangkan buku apapun, Anda pribadi berikan saya pendapat. Tidak mungkin Anda doktor nggak ngerti bahasa Arab. Diam dia. Lalu saya bilang, baik, berikan saya pendapat Anda pribadi tentang sabda Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anda masih muslim kan? Yakin dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya, baik. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus, kemudian tidak beriman pada risalah yang saya bawa, dan meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti masuk neraka. Jelas-jelas Nabi bilang, kalau meninggal dalam keyakinan itu pasti masuk neraka. Kalau sempat masuk Islam ya selamat. Bagaimana Nabi bilang kafir masuk neraka, Anda bilang tidak? Tiba-tiba dia diam, lalu dia bilang begini, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya sempat ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah, saya bilang gitu. Kalau semua agama sama, saya ajak Anda sama-sama, kita pindah Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri dari atas ke tengah. Saya agak cepat sedikit ya. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah, ayat-ayat Quran, untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda. Anda katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi Anda katakan semua agama yang lain sama. Dan itu dikemas dengan kalimat yang sangat indah, gitu kan? Padahal kata Allah itu yang paling berbahaya. Ya. Maaf ya, kalimat ini oleh orang jahiliyah pun tidak pernah diucapkan. Silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, orang-orang jahiliyah ketika datang kepada Rasulullah SAW membawa proposal, mereka mengutus orang-orang terpercaya di zamannya. Masya Allah, datang pembesar-pembesar mengatakan, ya Muhammad SAW, kita memang berbeda. Tapi perbedaan kita tidak lantas menjadikan kita harus berselisih dan berperang. Cukup saja begini, kami sekarang ikut menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Jelas ya? Turunlah kemudian Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ujungnya, lakum dinukum. Kenapa kalimat ini muncul, lakum dinukum waliyadin? Untukmu yang kamu sembah, untuk saya agama saya. Karena mereka pun mengatakan di awal kita beda.
Maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih paham ada perbedaan di situ. Sepintar-pintar atau yang mengaku pintar orang sekarang masih bisa mengatakan semua agama sama. Jadi orang jahiliyah kalau mendengar kalimat itu pun akan kaget juga tuh. Hati-hati ya. Betul, itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Antum kalau punya kitab Sahih Muslim, ini sering saya sampaikan, nanti buka jilid yang pertama ya. Kalau kitabnya sama dengan kami, itu silahkan yang ada syarahnya, syarah Sahih Muslim. Ya. Syarah Imam An-Nawawi ada 9 jilid di situ. Antum cari jilid yang pertama, ada di halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor ke-6 dari Abu Hurairah. Ya. Posisinya sebelah kiri paling atas. Cetakan Darul Hadis kalau mau sama. Ya, tahun 2002. Harganya 450.000. Baik, teman-teman sekalian, saya bacakan hadisnya ya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya, disampaikan hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman." Akan nampak nanti di masa yang akan datang, di akhir-akhir masa. Dajjaluna kadzabun. Ada orang-orang yang terbiasa berdusta. Tapi sifatnya disebut dengan dajjal. Ingat ya, ada Masihid Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Ya, kalau Masih Dajjal, itu Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sebagai makhluk ya, khusus yang menjadi tanda terakhir tentang datangnya akhir zaman. Ya. Tapi kalau Dajjal saja tidak menggunakan Masih, itu artinya sifat-sifatnya. Ada orang-orang yang wujudnya manusia tapi memiliki sifat-sifat Dajjal. Kalau Dajjal pintar atau bodoh? Sudah pernah lihat? Belum ya, tapi dengar ya kisahnya. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu orang? Ya kan? Dan luar biasa yang ditipu tuh. Ya. Saya kemarin banyak menangis Pak Bu ya. Dan kita harus banyak bermohon kepada Allah untuk dilindungi. Baru muncul satu orang saja yang dengan modus menggandakan atau mengadakan uang, itu yang bisa mengagungkan, mengangkat puluhan ribu orang. Bagaimana kalau Dajjalnya yang muncul? Yang dia tunjuk langit hujan bisa hujan, tanah kering subur bisa subur gitu ya. Makanya tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kecuali Dajjal ini yang terakhir. Ya. Tapi kata Nabi, akan muncul orang-orang di akhir masa yang punya sifat seperti Dajjal, orang pintar maksudnya, tapi terbiasa menipu. Tapi awas, aksi tipu-tipunya itu bukan urusan bisnis, bukan urusan dunia, tapi yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Akan bicara kepada Anda tentang hal agama kita yang bisa membuat kita kaget. Jangankan Anda yang kaget, kata Nabi. Orang dulu pun kalau dengar pernyataannya itu akan ikutan kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau mendengar pernyataannya akan ikutan kaget saking anehnya pernyataannya. Masya Allah, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka, mereka bahaya. Waspada, kata Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda, jangankan kita yang kaget, orang jahiliyah bisa ikutan kaget. Karena mereka pun tidak memahaminya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati kalau ada orang-orang bersikap seperti ini, ada yang ikut-ikutan demikian, mengatakan Allah Tuhan, tapi salawatnya di tempat ibadah orang lain. Mengatakan Allah Tuhan, azannya di tempat ibadah orang lain. Itu melanggar sifat uluhiyah.